penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Serem ya? Iya, demam berdarah, kaki gajah, ya, kemudian chikungunya. Dan nyamuk ini memang senang sekali menggigit manusia, ya. Kenapa? Karena kulit kita tuh hangat, ya, dan lembab. Tapi saya tebak pasti Intan suka digigit nyamuk. Iya, karena Kenapa? nyamuk suka yang manis-manis. Iya, Kan? ketebak deh jawab. Tapi Intan Dokter kalau ketebak kan. Dokter mau Intan ini ya. kan kalau mau andai kata ngerayu. digigit nyamuk, tahu gak penangkalnya apa? Biasanya Biasanya apa? obat nyamuk dong. Obat nyamuk. Nah, kalau obat sakit kepala buat ngobatin sakit kepala. Obat pusing buat ngobatin pusing. Kalau obat nyamuk buat ngobatin nyamuk dong. Buat bunuh nyamuk. Ya. Anti nyamuk lah ya, bunuh nyamuk. Oke. Nah, tapi kita mesti undang dokternya ya. Kita undang Dokter Susi Maria, spesialis penyakit dalam. Ya. Halo, Dok. Halo dokter. Apa kabar? Dok, Hai. ini kita ngebahas tentang obat nyamuk. Ya. Obat penangkal nyamuk, Dok, ya, buat ngobatin Obat nyamuk. nyamuk. Oke, betul. Dan tapi kita mesti lihat dulu, Dok, apa saja jenis obat-obat nyamuk. Berikut tayangannya. Siapa sih yang tidak merasa terganggu dengan kehadiran nyamuk? Serangga kecil berwarna hitam ini suka terbang di sekitar badan manusia untuk menghisap darah. Selain bunyinya yang berisik dan rasa gatal akibat gigitannya, nyamuk juga berbahaya karena dapat menularkan penyakit seperti kaki gajah, malaria, hingga demam berdarah. Obat nyamuk pun kemudian menjadi solusi untuk menangkal kehadiran serangga tersebut. Ada beberapa jenis obat nyamuk yang dapat kita temui di pasaran. Obat nyamuk bakar adalah salah satu jenis yang paling murah. Bentuknya khas, seperti lingkaran dan mudah digunakan, cukup Anda bakar. Berikutnya ada obat nyamuk semprot yang umumnya dikemas dalam botol aluminium aerosol. Obat nyamuk jenis semprot kabarnya lebih efektif membunuh banyak nyamuk dibandingkan obat nyamuk lainnya. Dengan cara disemprot, efek obat nyamuk jenis ini konon mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari. Berikutnya obat nyamuk oles yang tersedia dalam bentuk krim dan lotion. Pemberian obat nyamuk oles bertujuan agar nyamuk enggan menempel ke kulit kita. Jadi, efeknya memang hanya untuk mengusir nyamuk dan bersifat sementara. Daya tahan obat nyamuk oles tergantung dari masing-masing produk, tapi rata-rata berkisar antara 4 sampai dengan 8 jam. Yang paling revolusioner mungkin obat nyamuk elektrik. Obat nyamuk jenis ini menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya dengan obat anti nyamuk yang berbentuk cairan atau lempengan. Kendati dalam dosis kecil, obat nyamuk jenis ini konon mengandung bahan aktif yang mampu membunuh nyamuk. Sebenarnya obat nyamuk elektrik tetap mengeluarkan asap meski tak terlihat. Penggunaan obat nyamuk jenis ini idealnya dilakukan di ruangan yang luas dengan ventilasi udara yang cukup. Dari beberapa jenis obat nyamuk tadi, kira-kira mana ya yang paling banyak dipilih masyarakat? Kayak dibakar gitu. Yang disemprot. Obat nyamuk jenis bakar kertas. Soalnya kan kalau dibakar itu cepet banget ya, si nyamuk-nyamuk itu cepet mati gitu. Lebih praktis aja, terus ada aromanya gitu. Jadi lebih nyaman. Dia wangi sekalian pengharum ruangan. Sejatinya yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsentrasi bahan aktif dalam tiap obat nyamuk berbeda-beda. Demikian juga dengan kadar toksisitasnya. Lantas, jenis obat pengusir nyamuk manakah yang paling aman untuk kesehatan? Saksikan pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Kalau di rumah tuh aku biasanya dilarang sama mama papa pakai obat nyamuk yang bakar, Dok. Katanya bisa bikin sesak napas. Betul. Ya. Iya. Ya, jadi memang itu kalau yang dibakar dia akan menghasilkan asap sama serbuknya itu sangat membahayakan kesehatan. Oh, gitu. Nah, tapi kan banyak nih, Dok, orang yang pasang obat nyamuk bakar di dalam ruangan tertutup nih dan dibawa sampai tidur sampai pagi. Iya. Nah, ini nggak boleh, Dok, ya berarti ya? Tentu saja itu tidak boleh, itu sangat membahayakan kesehatan. Makanya banyak merek sekarang dia mereka sudah tidak produksi lagi tuh untuk yang obat nyamuk bakar. Oh, nah, Dok, ini tuh
Aku penasaran banget ya, ini udah lama banget aku pengen tanyain. Sebenarnya obat nyamuk itu emang bener dok, bisa membunuh nyamuk atau cuma ngusir aja tuh? Mitos atau fakta? Itu fakta. Karena obat nyamuk itu sebenarnya dia tergolong insektisida. Gitu. Jadi dia akan mematikan mikroorganisme yang ditujukan. Jadi bisa saja nyamuk, laler, atau kecoa, itu tergantung masing-masing jenis bahan kimia yang dikandung. Nanti tinggal dibaca aja tuh di kemasannya, dia ditujukan untuk nyamuk atau bisa sampai kecoa juga bisa. Gitu. Dok, dan memang ini kan kalau kita berkaitan dengan pernafasan dok ya, kan obat nyamuk ada yang disemprot. Nah ini obat nyamuk yang disemprot ini yang terhirup, ini bisa mengganggu pernafasan. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Tentu saja kalau kita terpapar dengan obat nyamuk semprot, dalam jangka waktu singkat kita bisa mengalami efek samping, misalnya iritasi saluran napas. Jadi kita bisa merasakan sesak, batuk, napasnya nggak enak gitu ya. Tapi kalau paparan jangka panjang itu juga bisa ada dampaknya ke kesehatan. Lebih banyak diteliti pada anak kecil, didapatkan seperti itu. Atau orang yang memang sehari-hari bekerja dengan obat jenis insektisida ini, misalnya petani gitu ya. Itu bisa bikin sampai asma, bisa sampai bikin bronkitis kronis gitu. Jadi ada dampaknya. Ya, jadi, tapi meskipun kalau kita nyemprotnya ini kan mungkin nggak langsung tidur ya, mungkin nyemprotnya 2 jam sebelum tidur, tetap ada endapannya atau gimana nih dok? Iya betul, jadi sebenarnya saya juga kurang jelas tuh patokan 2 jam itu tuh asalnya dari mana. Karena ternyata setelah saya cari literaturnya, nggak ada tuh satupun yang bilang batas berapa amannya kita masuk ke ruangan setelah disemprot gitu. Karena ternyata memang betul, dia akan tetap ada di ruangan itu mengendap di perabotan gitu, dan itu bisa bertahan lama sekali, bisa berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu gitu. Apalagi kalau tiap malam disemprot ya. Nah gitu betul. Nah dok, katanya ini penggunaan obat nyamuk terlalu sering bisa mengakibatkan penurunan fungsi liver dan ginjal dok. Itu mitos atau fakta? Sebenarnya itu mitos. Jadi kalau banyak penelitian sebenarnya bukan untuk obat nyamuk yang digunakan di rumah ya, lebih banyak itu untuk yang di pekerjaan seperti orang petani gitu, banyak penelitiannya. Diteliti memang kalau setelah terpapar beberapa hari kemudian itu memang terjadi gangguan di hasil laboratorium untuk fungsi hati, fungsi ginjal, tapi itu nggak menetap lama gitu. Dan kalau diikutin ternyata nggak ada peningkatan risiko orang yang menjadi penyakit gagal ginjal atau jadi kanker hati, itu enggak gitu. Tapi tetap kita harus waspada gitu ya. Dok, nah katanya kalau obat nyamuk kita cuci dulu nih pakai sabun dan air. Kalau kena di tangan misalnya nih kita cuci dulu pakai sabun dan air, itu bisa menghilangkan efek samping ya dok? Itu mitos atau fakta? Itu fakta gitu. Jadi memang itu hal yang dianjurkan gitu pada penggunaan jenis insektisida ini, bahwa setelah terkontak sama kita harus segera cuci tangan dengan sabun gitu. Itu betul. Tapi meskipun demikian ternyata itu tidak 100% juga menghilangkan yang kandungan yang sudah terkena di kulit kita. Itu kemampuan bersihkannya sekitar 40-80%, tetap masih ada tersisa. Tapi itu adalah tindakan yang memang harus dilakukan, cuci tangan dengan sabun dan air ya. Jadi paling tidak bisa meminimalkan efek sampingnya ya. Betul. Nah dok, kalau seandainya nih kita punya anak, terus punya bayi, kan biasanya kan mereka nggak mau banget untuk digigit nyamuk. Nah itu baiknya bagaimana dok? Apakah disemprot ataukah pakai yang elektrik? Kan sekarang udah ada tuh yang elektrik, ataukah yang dioles? Apa nih dok, saran dari dokter yang terbaik gimana? Sebenarnya pada prinsipnya kalau dia tergolong obat nyamuk, apapun bentuknya, semprot, mau yang bakar ataupun elektrik, sebenarnya kandungan zat kimianya sama-sama insektisida. Cuma cara penyampaiannya ke lingkungan kan berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ingin menghindari dampak kesehatan dari obat nyamuk itu, sebenarnya beralihlah ke cara alami gitu. Jadi kawat nyamuk di rumah itu sebenarnya sangat penting. Orang sekarang kan udah banyak yang meninggalkannya ya. Kemudian kalau sekarang saya rasa udah nggak ada yang tidur pakai kelambu tuh ya. Padahal kelambu itu dulu sangat membantu dok ya. Dok, ini juga mungkin Intan juga pernah dengar Intan ya. Itu dok, jadi yang aman buat bayi jadi dipakein gelang. Katanya gelang ini anti nyamuk. Ini gimana nih dok? Sebenarnya yang kalau nyamuk itu, kalau cara kita menangkal nyamuk, apakah itu menggunakan wewangian yang memang tidak disukai nyamuk, sebenarnya itu prinsipnya gitu. Makanya tadi banyak sudah ditampilkan tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Atau cara lain sebenarnya juga aman, bukan yang gelang sih, tapi yang narik nyamuk seperti yang suka ada di restoran gitu. Oh, yang lampu-lampu warna biru itu ya? Atau di rumah juga ada jenisnya lampu seperti UV itu. ya? Sebenarnya lebih ke alat yang dia memancarkan CO2, karena si nyamuk kan suka tuh CO2
karena dikeluarkan dari napasnya kita, jadi datang deh ke sana. Perangkap nyamuk gitu, itu lebih aman. Oh gitu. Dan nah mungkin Intan juga yang lain juga pernah merasakan dok ya, kalau misalnya habis semprot obat nyamuk ya, terus masuk ke ruangan itu pasti sakit tenggorokannya. Ini fakta atau mitos dok? Bisa bikin sakit tenggorokan? Iya, itu aku pernah tuh masuk ke ruangan terus masih bau obat nyamuk gitu kan. Terus kayak batuk-batuk gitu dok, itu bener ya? Itu fakta gitu, karena dia memang bisa mengiritasi secara lokal di selaput lendir saluran napas kita. Jadi kalau kenanya dari ini tenggorokan ya memang bisa muncul gejala seperti sakit tenggorokan, batuk-batuk, sesek gitu. Betul itu. Intan kan tadi bilangnya kalau di rumah nggak pakai obat semprot ya. Apa karena ada bakat alergi nih Intan nih? Iya, itu bisa menimbulkan alergi nggak sih dok ya? Memang itu, ini pertanyaan fakta mitos ya? Iya. Itu fakta gitu. Jadi tapi perlu diingat bahwa alergi itu memang hanya terjadi pada orang yang sensitif. Tidak semua orang kemudian terkena dengan obat nyamuk dia menjadi alergi, tapi betul dia bisa menimbulkan alergi pada orang yang sensitif. Jadi bagi mereka yang memang ada asma sebaiknya dihindari ya kepajian obat semprot nyamuk ya. Terus alternatifnya apa dok? Supaya terhindar dari gigitan nyamuk, tapi untuk meminimalisir juga penggunaan obat nyamuk. Nah, sekarang kita harus balik lagi ke cara alami. Tentunya lingkungan rumah kita jangan dibikin dong tempat bersarangnya nyamuk, ya kan? Nah, gerakan itu untuk 3M ya? 3M, nah itu harus dilakukan, ya kan? Jadi mengubur yang tepat-tepat bisa menampung nyamuk ya, menampung air ya. Kemudian menguras bak mandi dan apa lagi tuh? Dikasih obat itu. Oh iya, obat anti nyamuk ya. Bukan anti nyamuk, jadi salah lagi. Abate. Abate ya, betul. Iya. Gitu. Nah dok, kalau yang kawat-kawat nyamuk itu bisa jadi salah satu alternatif nggak sih dok? Iya, jadi memang kalau kawat nyamuk itu kan sangat rapat ya. Jadi nyamuknya ukurannya dia nggak akan lewat di situ. Jadi memang sebaiknya sekarang rumah-rumah modern tuh harus beralih kembali menggunakan kawat nyamuk, kan itu memang sudah jarang ditinggalkan. Iya. Jadi memang karena kita tinggal di iklim tropis, kita nggak bisa menghindari nyamuk. Dan memang untuk menangkal nyamuk itu bisa dengan pertama dok ya, bisa menggunakan tanaman yang bisa mengusir nyamuk ya. Kemudian penggunaan kelambu mungkin masih bisa kembali dilakukan dok ya. Dan pemakaian kawat nyamuk di rumah ya, buat menghadang ventilasi nih ya. Dok, kalau gitu apa dok tips bagi masyarakat supaya terhindar dari nyamuk dan mungkin bijaksana nih menggunakan obat penangkal nyamuk? Oke, tadi Dr. Haikal sudah sampaikan bahwa untuk menghindari gigitan nyamuk, pertama lingkungan kita juga harus kita jaga dulu. Kemudian utamakanlah cara mekanik, tadi banyak tuh caranya. Menggunakan kawat nyamuk, kemudian lingkungannya boleh ditanami, itu berarti cara kimiawi alami ya, bau-baunya. Kemudian kalau masih mau, ya pakai kelambu, kemudian pakai yang lengan panjang. Kalau bisa, jika kalaupun masih ingin menggunakan yang obat nyamuk yang kimia, selalu baca petunjuk penggunaannya. Selalu di kemasan itu ada petunjuknya cara penggunaan yang aman. Dan jangan digunakan langsung disemprot-semprot ke udara. Kalau bisa tembaki langsung ke nyamuknya supaya nanti nggak mengendap di furniture kita. Kalau dari dokter tuh ada saran tersendiri nggak sih untuk misalnya penggunaan penyemprotan nyemprot nyamuk, obat nyamuk maksud saya, itu misalnya dalam seminggu oke lah maksimal berapa kali gitu. Ada nggak saran dari dokter? Itu sebenarnya belum ada penelitiannya gitu. Jadi karena memang kalau kita sudah semprotin dan sudah mengendap, dia tidak ada efektivitasnya lagi untuk membunuh nyamuk yang sedang terbang gitu. Jadi minimalkanlah penggunaan obat nyamuk semprot tersebut. Kalau fogging gimana dok? Itu efektif nggak sih sebenarnya? Kalau fogging dok, kan satu RT di fogging nih. Nah ini gimana dok dampaknya? Ya, fogging itu sebenarnya berarti pengendalian nyamuk di lingkungan ya. Itu ada penelitiannya, memang dampak kesehatannya masih bisa ditoleransi lah gitu. Masih minimal dok ya? Masih minimal dan cukup efektif untuk menangkal. Jadi nggak masalah dok ya untuk fogging ya? Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Pokoknya pemirsa, jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan masing-masing supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Intan, wah nggak terasa 1 jam ya kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kita pamit. Dan bagi Anda bisa baca resumenya di laman viva.co.id. Dan saya Dr. Haikal. Saya Intan Salmadina. Indonesia, ayo hidup sehat.